Hai Leo, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan Desember. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Kita lihat ada pesan apa untuk Sun, Moon, and Rising in Leo. Oke, sepertinya akan ada permulaan. Kita lihat ya. Ya, sepertinya kamu menemukan teman baru atau ada komunitas baru gitu ya. Dan kamu seperti mulai memasuki gitu ya, baru memulai untuk apakah bergabung di suatu komunitas, perkumpulan, atau bertemu dengan teman-teman baru. Tapi ada juga yang reuni ya. Aku merasakan energi reuni juga cukup kuat. Bisa jadi ini dengan teman-teman baru yang baru kamu kenal. Ya, aku merasakan reuninya justru dengan teman-teman yang baru. Dalam arti bukan teman lama yang sudah bertahun-tahun ya. Tapi mungkin baru beberapa bulan atau baru di tahun ini. Cuma di sini kamu perlu berhati-hati ya, karena dari sekian banyak teman baru, memang rata-rata itu bagus ya, mendukung untuk pertumbuhan kamu menjadi manusia yang lebih baik gitu ya, versi terbaik kamu. Tapi kamu juga tetap berhati-hati, karena tidak semuanya itu punya tujuan yang sama, atau tidak punya tujuan yang sama dengan kamu. Ya, jadi itu memang hanya kecil ya, sebagian kecil Leo harus berhati-hati, karena ada semacam kecenderungan teman makan teman nih di sini. Tapi itu hanya sebagian kecil. Nah, kalaupun kamu itu menganggap kayaknya enggak nih, teman-teman aku anaknya asik-asik, oke-oke semua, tapi tetap saja ya, kalau berkaitan dengan kreativitas ya, atau pekerjaan, atau sesuatu dengan masalah uang, itu nggak ada temen ya. Jadi sebagai contoh, kalau kamu punya ide atau kamu punya sesuatu yang ingin kamu bikin ya, boleh-boleh saja kamu itu berdiskusi atau kayak sharing, kolaborasi. Tapi kalau misalnya di situ kamu harus memperhatikan ya, mana yang porsi kamu, mana yang porsi teman kamu. Jangan sampai nanti ketika itu sudah berjalan, kamu itu kayak nggak dianggap ya, atau bisa dibilang teman kamu mencuri ide kamu. Teman kamu yang menjadi apa sih istilahnya tuh ya, yang lebih dikenal, yang dianggap mempunyai ide, yang dianggap menjadi founder gitu ya. Ya memang kamu itu bisa jadi co-founder, atau ya intinya tuh ini kan kolaborasi. Tapi aku melihatnya jangan sampai kamu itu kayak dicurangi. Nah itu ya. Kalau di percintaan ya, untuk single ini cukup bagus. Kelihatannya kamu itu akan punya gebetan atau calon pasangan yang dikenalin sama temen. Jadi kalau kamu lagi mencari pasangan, coba banyak ketemu dengan teman-teman kamu. Nah, apakah itu disengaja atau tidak, ada kemungkinan ketika kamu lagi sama teman-teman kamu akan bertemu tuh dengan si dia. Kalau yang sudah berpasangan, di sini kamu harus berhati-hati ya. Karena ada kecenderungan gangguan atau godaan dari pihak ketiga. Kamunya juga di sini kelihatannya kayak ada puber kedua atau pasangan kamu ya. Jadi hati-hati, mungkin orangnya itu nggak langsung mengganggu, tapi kelihatannya kayak ingin mengenal dulu. Bisa jadi pura-pura jadi teman dulu ya, jadi temannya kamu atau temannya pasangan. Kemudian setelah kamu anggap itu teman ya, atau kamu welcome, pasangan kamu welcome, tau-taunya ada udang di balik batu. Nah, hati-hati jangan sampai seperti itu. Karena ada potensi pihak ketiga yang pada awalnya sebenarnya mungkin tidak bermaksud demikian. Ya, bisa jadi ketika dia mengenal kalian, mengenal salah satu dari kamu, ada perasaan nyaman, ada perasaan dekat ya. Nah, hati-hati ya. Bukan berarti kamu itu harus jadi satpamnya pasangan, atau kamunya itu kayak kemana-mana tuh diikutin sama pasangan. Bukan seperti itu.
Tapi berhati-hati dengan mempersilahkan masuk orang baru. Ya, jadi aku merasakan di sini kamu memang ada kecenderungan terganggu oleh pihak ketiga, ya, kalau di percintaan bagi yang berpasangan. Overall ini energinya sebenarnya bagus ya untuk kolaborasi, untuk menambah teman ya, networking, untuk mencoba hal-hal yang baru. Tapi tetap saja ya, ada sisi-sisi di mana kamu tetap waspada. Ya, jangan sampai api ini akan membakar rumah kamu ya. Rumah ini dalam arti hati kamu ya. Aku juga merasakan di sini kamu akan makin bersemangat. Jadi dari pertengahan sampai akhir tahun kamu itu akan banyak happy gitu ya, banyak kumpul-kumpul, banyak merayakan ini itu, dan juga berkenalan dengan orang baru, mencoba hal-hal baru. Itu nggak masalah, itu malah bagus ya. Siapa tahu tahun depan itu menjadi ide buat kamu, misalnya kamu itu ingin melakukan apa, ada usaha atau hobi apa, atau ingin traveling ya, kamu jadi punya teman untuk traveling. Nah, itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya, kalau kamu terlalu berapi-api ya, perasaan kamu itu terlalu dominan ya, fire-nya, ada kemungkinan ya itu akan seperti nyerempet-nyerempet bahaya gitu ya. Jadi di sini memang kamu perlu juga mengendalikan diri, perlu berhati-hati ya, apalagi kalau sudah pakai perasaan. Ya. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice. Ada pesan dan nasihat apa untuk Leo, Sun, Moon, and Rising di pertengahan Desember? Sekali lagi ini bagus ya untuk kalau kamu ingin mencoba hal-hal baru, hobi baru, atau usaha baru. Ya, communication is key. New Moon in Gemini. Oke, jadi kuncinya juga komunikasi. Banyak kenalan dengan orang baru, itu bukan berarti kayak cuma berkenalan terus udah. Tapi tetap menjalin komunikasi ya. Jadi jangan sampai putus komunikasinya. Siapa tahu itu berguna untuk kamu di tahun depan. Ada kaitannya dengan memulai usaha dan hobi baru ya. Yang tadi aku bilang ada teman traveling yang baru, atau ada teman untuk melakukan hobi-hobi ya. Pekerjaan juga sama. Mungkin pekerjaannya bisa dibilang kantornya beda, tapi bidangnya sama. Nah, itu juga bisa ya. Kemudian satu lagi, Oracle Advice untuk Leo, Sun, Moon, and Rising. Ya, the situation will improve. Wow. Ini bagus ya buat Leo. Jadi memang pertengahan Desember ini banyak zodiak yang diminta untuk rehat. Tapi Leo adalah salah satu zodiak yang bisa menggunakan semangat ya dan energi kamu untuk mencoba hal-hal baru, untuk memperbaiki sesuatu juga gitu ya. Kalau misalnya selama ini atau belakangan ini sebagai contoh usaha atau bisnis kamu itu menurun, nah di pertengahan Desember ada kemungkinan nih kamu menemukan teman baru atau ada modal yang baru gitu ya, yang baru masuk, bisa kamu masukkan juga ke usaha kamu. Ada hal-hal yang bisa membantu agar sesuatu yang tadinya datar-datar aja atau menurun, itu akan berubah, akan membaik gitu ya. Dan utamakan banyak komunikasi. Jadi komunikasi yang sudah terjalin jangan sampai putus, apalagi dengan orang-orang baru ya. Terus menjalin komunikasi, dan aku merasakan energi Gemini juga cukup kuat. Di sini mungkin kamu diminta banyak berhubungan atau berkomunikasi, berdiskusi dengan zodiak Gemini. Di samping ada water signs juga ya. Kalau water signs mungkin ini kaitannya dengan kreativitas dan juga kayak misalnya kamu pengen punya teman jalan-jalan ya, teman traveling, itu bisa dari water signs. Sesama fire signs juga. Intinya di sini cukup bagus ya energinya untuk Leo. Hampir semua zodiak ya, kecuali earth signs. Tapi bukan berarti earth signs itu nggak bisa gitu ya. Tapi di sini aku bacakan yang dominan.
terutama Gemini dan water signs ya, karena aku melihat di sini ada cups, ada ikan gitu ya. Ya, itu ya yang akan banyak andil di kehidupan atau kegiatan kamu, terutama di pertengahan Desember ini. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Sampai ketemu, see you and take care.